Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita kayaknya agak ini deh, agak kurang rapi deh. Kita rapikan dulu yuk tempat duduknya. Supaya biar kelihatan rekod kita ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pagi ini saya Kartika Widyastuti. Seperti di sini kita baru pertama kali bertemu, sehingga kita pengenalan terlebih dahulu. Ini nama saya Kartika Widyastuti. Lahir di Jakarta 18 April 1980. Alamat tinggal saya ada di Kemayoran. Instansi kerja saya ada di SMK Negeri 21 Jakarta. Ini nomor HP saya dan ini email saya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, kita ada 16 siswa. Jadi sehari ini kita hadir semua, alhamdulillah. Walaupun cuacanya tidak mendukung, tapi kita tetap hadir di sini. Oke. Nah, saya terima kasih dengan kalian. Sesuai dengan protokol kesehatan kita hari ini, kita tetap harus menjaga kesehatan sehingga kita tidak terkena dengan adanya wabah virus COVID-19. Ini protokol kesehatan yang harus tetap kita jalani. Kita tetap harus menggunakan masker. Kemudian kalau ada face shield, kita gunakan face shield. Seperti tadi, sebelum kalian masuk ke ruangan ini, kalian tetap mencuci tangan, gitu ya. Di luar ada tempat cuci tangan. Di dalam pun juga ada hand sanitizer. Jadi kita tetap harus menjaga jarak sehingga protokol kesehatan tetap kita jalani. Oke. Ada yang tahu ini apa? Tapi mohon maaf, sebelum kita masuk ke sini, sampai di sini untuk pengenalan saya, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, alhamdulillah. Ya, kita akan masuk ke dalam materi. Ada yang tahu ini apa? Google Form. Iya, benar. Ini adalah Google Form. Google Form ini fungsinya untuk apa sih? Ada yang tahu? Silakan. Data, betul. Ini kita akan gunakan untuk mengolah data, ya, sesuai dengan materi kita sebelumnya. Gitu, kalian kan sudah membuat instrumen nih untuk mengolah data riset ya. Kalian sudah membuat instrumen, maka instrumen ini kita kan akan sebarkan dong. Iya Pak gak? Kan nggak mungkin dong kita sebarkan ke pelanggan melalui kertas gitu kan, karena memang kita sedang social distancing gitu ya, sehingga data yang up to date kita lakukan dengan apa? Google Form ini. Google Form ini kita lakukan dengan online, kan gitu ya. Oke, kita akan masuk. Nah, sesuai dengan judul kita hari ini, ya, cara memindahkan data instrumen ke alat pengolah data. Oke, judul unit kompetensinya adalah mengolah data riset dengan kode unit M.7090.010.01. Judul micro teaching kita adalah cara memindahkan data instrumen ke alat pengolah data. KUK-nya, data dalam instrumen dipindahkan ke alat pengolah data. EK-nya atau elemen kompetensinya menginput data riset. Nah, ini yang kita akan lakukan, menginput data riset. Instrumen yang sudah kalian buat kita akan input ke dalam data riset kita. Kemudian unit kompetensinya adalah mengolah data riset. Program pelatihannya tenaga pemasar operasional.
Analisis kebutuhannya, training needs analysis. Oke. Tujuan dari pelatihan ini diharapkan peserta kompeten dalam menjelaskan pengertian dan fungsi pengolah data dalam aplikasi Microsoft Excel secara tepat. Manfaatnya setelah mengikuti pembelajaran ini secara lengkap, diharapkan peserta memiliki kemampuan dalam mengolah data riset pada pengolah data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ini tujuan dan manfaatnya ya. Nah, kenapa sih kita lakukan ini? Nah, ini pengolah angka atau spreadsheet. Jadi pengolah data yang kita lakukan nantinya kita gunakan Microsoft Excel. Walaupun tadi di awal kita menggunakan Google Formulir, tapi nanti datanya kita ekspor atau kita import ke dalam Microsoft Excel. Oke. Pengolah angka atau spreadsheet adalah tabel data berbentuk kotak-kotak dengan baris dan kolom yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data. Nah ini, menganalisis data berupa data statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik. Sebenarnya buat apa sih Bu kita pakainya Excel, gitu kan? Karena kan kita mau menganalisis seberapa jauh sih instrumen yang kalian buat ini berhasil di dalam penelitian kalian. Nah, ini fungsi program pengolah angkanya. Dia membuat data, pastinya kan, karena data instrumen kita masukkan kan ke sana. Kemudian membuat lembar kerja. Ini membuat lembar kerja memudahkan kita. Kalau kemarin kalian membuat data instrumen di mana? Pengetikannya di mana? Pastinya di Word kan? Ya, nah sekarang kita mau melihat hasilnya. Kalau menghitung di Word itu kan sulit. Tapi kalau menghitung di Excel pastinya lebih cepat dong, karena kita mempunyai rumus-rumus tertentu kan gitu ya. Kemudian mengelola angka untuk perhitungan sebuah data dan grafik. Nah ini yang kita mau kan, kita mau ambil ini nih, gitu ya. Jadi kita mau melihat tabel-tabelnya seberapa besar sih riset yang kita lakukan itu berhasil. Kemudian mengolah data dengan menggunakan rumus dan grafik dan data. Membantu pekerjaan di bidang statistik, membantu pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan. Nah ini pengertian Google Formulir. Ya tadi membantu kita untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online. Kenapa kita pakai online? Karena kan kita nggak mungkin dong tatap muka dengan pelanggan, ya kan? Kita kan sudah punya pelanggan potensial kita kan gitu ya. Jadi kita tinggal sebar aja data tersebut, kemudian nanti masuk hasil surveinya. Makanya kita gunakan di awal dengan Google Formulir. Jadi Anda bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Ini hanya untuk memudahkan ya. Ya, dengan pandemi COVID seperti ini, maka kita harus pintar-pintar mencari langkah. Nah ini cara memindahkan data instrumen ke dalam aplikasi Google Formulir. Tadi ya sudah kita lihat ya. Pertama tuh langkahnya adalah membuka Google Doc. Tapi sebelumnya kan kita harus membuka browser dulu dong, browser ke Google. Kemudian kita ketik Google Formulir. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kemudian mengisi judul dan deskripsi form. Kemudian membuat pertanyaan dan mengirim kuesioner. Nah, ini caranya membuat pertanyaan. Pertama kita klik dulu di sini gitu kan. Kita apa ya? Kita masukkan dulu gitu kan nama kuesionernya. Oke, kemudian kita pilih multiple choice gitu ya. Dan kalian masukkan pertanyaannya di question ini. Nah, tapi sebelum memasukkan pertanyaan, kita bikin dulu namanya, nama responden. Kemudian di dalam deskripsinya pun juga harus ditulis. Deskripsi apa? Di sini ada kalimat thank you for trying to answer this question, atau kalau mau pakai bahasa Indonesia ya udah tinggal terima kasih Anda telah mengisi data
sini kalau mau kalian tulis bisa isilah data ini dengan benar. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah masuk ke dalam Google Formulir ini, maka kita akan main di kita akan main ke Microsoft Excel untuk melihat hasilnya. Jadi ini hanya merupakan platform saja. Oke, platform atau tempat kita melakukan survei secara online. Nah, kita akan memindahkan ini nih, memindahkan data instrumen ke dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita buka adalah tetap browser. Oke, kemudian pilih form yang kita buat. Oke, kemudian klik responden dan klik tanda panah yang berwarna hijau. Nah, ini kalau kita sudah pilih, kalau kita sudah pilih form yang kita buat di sini, nah tampilannya seperti ini Google Formulir yang akan kita buat. Kalau sudah selesai, maka kita klik kirim. Kita klik kirim di sini, maka nanti akan muncul linknya. Baru link itulah yang kita copy ke dalam konsumen kita atau pelanggan survei kita atau survei yang akan kita tuju. Kembali lagi, nah ini cara melihatnya bagaimana? Tetap kita harus larinya ke browser terlebih dahulu. Browser, kemudian kita cari Google Drive kita. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Google Drive kita. Kemudian pilih salah satu template yang sudah kita buat. Oke, kemudian nanti klik responden dan klik tanda panah yang berwarna hijau. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan dan ada respon. Responnya sudah terjawab. Oke, kalau surveyor kita ini jumlahnya 40, maka di sini masih kurang 6. Sebab kita baru 34 responden. Nah, kalian harus cari lagi tuh 6 orang lagi. Nah, ini hasilnya. Kita klik respon. Oke, kita klik respon. Jadi ada 34 tanggapan yang sudah masuk. Oke, nah inilah kehebatannya dari Google Formulir. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk membuat statistik, membuat grafik. Nanti di sini akan ada tampilannya semuanya. Oke, ringkasan histori. Oke, ini ringkasan histori sebanyak 34 tanggapan. Gitu ya. Tapi kalau kalian mau melihat individualnya, gitu ya, ini si survei, gitu ya, si customer individualnya bisa dilihat jawabannya di sini. Ya. Nah, ini adalah tanda plus yang berwarna hijau. Kita akan klik di sini. Oke, kita akan klik di sini, maka muncullah Microsoft Excel-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan. Untuk target respondennya itu tidak terbatas atau ada batasannya, Bu? Nah, itu tergantung dari data instrumen yang kita buat. Ya kan pertemuan kemarin sudah kalian punya dong data instrumennya kan? Data instrumen target responden kita mau berapa nih? Itu kan ditentukan dari pertemuan sebelumnya. Gitu. Jadi kita sudah punya estimasi pelanggan yang akan kita survei. Berapa sih surveinya untuk penelitian kita? Kalau 100 orang merasa surveinya sudah berhasil, ya sudah, silakan. Tapi kalau merasa 100 orang tidak berhasil, ya lanjutkan lagi. Ada lagi? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Dari sini semua? Ini masih dalam bentuk teori ya. Nanti kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya untuk praktek langsung. Ini masih teori. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Cukup? Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, kita akan langsung masuk ke dalam kesimpulan. Ini kesimpulan, ya. Microsoft Excel merupakan tabel data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu
yang digunakan untuk menganalisis data berupa data statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik. Sementara Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi Anda bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiensnya, sesuai dengan moto LPK Mandiri kita, gitu kan, berbisnis cerdas dengan tepat, gitu ya. Jadi kita harus. Kemudian yang terakhir adalah cara memindahkan data ke alat pengolah data dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan Google Form dan diolahnya menggunakan Microsoft Excel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak nih? Cukup? Cukup. Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita akan masuk ke soal. Ya, silakan dijawab soalnya. Silakan agak mundur ke belakang supaya tidak dempet-dempet. Silakan jaga jarak ya. Oke, silakan jawab soalnya. Ya, silakan dijawab soalnya. Cukup? Cukup? Silakan dikembalikan lagi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah saya terima. Semoga hasilnya bagus-bagus semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sebagai tugas tambahan, di sini ada tugas tambahan. Buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara menyimpan data yang telah dikelola dalam Microsoft Excel. Oke, jadi kalian cari, gitu kan, cari langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menyimpan data di dalam Microsoft Excel. Nanti tugas dibuat dalam soft copy ya, dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kalian simpan dulu, gitu kan, gak usah di print. Tugas ini kalian jawab, gitu kan. Kemudian kalian simpan, nanti baru kalian kirim melalui email. Oke, sehingga kita tidak ada lagi yang bersentuhan gitu ya. Atau nanti saya bikin Google Form supaya kalian bisa mengirim linknya ke dalam Google Form tersebut. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan kata dalam memberikan pengajaran kepada kalian atau memberikan materi kepada kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan.